online. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik. Dengan kita lihat data 2015 itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Menanggapi tantangan Luhut, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk membuktikan dengan mengecek ke Morowali. Jawaban ini diungkapkan Muhaimin usai kampanye di Tulung Agung, Jawa Timur. Cawapres nomor urut 1 ini siap jika diajak untuk mengecek manfaat tambang Wadabai Morowali. Pasalnya menurut Muhaimin, jumlah uang yang masuk ke negara di sektor tambang tak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Muhaimin menyatakan masyarakat Sulawesi Tengah tak sepenuhnya menikmati keuntungan dari sektor tambang. Keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Begitu juga lihat aja di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek. Kalau data yang dipegang oleh Muhaimin kan jelas pertumbuhan ekonominya sampai 13% loh di Sulawesi Tengah. Tapi kemiskinannya naik, kemakmuran nggak terasa. Jadi pertumbuhan itu kemana larinya? Dan pendapatan negara juga tidak signifikan, kecil. Informasi lainnya, Satreskrim Polres Buton Tengah menggagalkan aksi pencurian minyak tanah dari sebuah mobil tangki BBM berkapasitas 5 ton. Sang sopir nyatanya turut berperan dalam aksi pencurian ini. Penangkapan ini bermula saat anggota Satreskrim Polres Buton Tengah melihat mobil tangki BBM jenis minyak tanah terparkir di tempat yang sepi. Polisi kemudian melihat sejumlah orang sedang menyedot minyak dari tangki mobil yang memuat 5 ton minyak tanah ke dalam sejumlah jerigen. Dari pengakuan pelaku, perbuatan sudah dilakukan sebanyak 100 kali hingga negara mengalami kerugian sebesar 30 juta rupiah. Ini pembongkaran itu bervariasi ya. Ada yang 5 sampai 10. Ya. Dan kegiatan ini bukan saya mobil tangki yang kami tangkap. Ya, berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan. Namun banyak. Namun pada saat kami tangkap hanya satu yang kami dapati sedang melakukan pembongkaran. Ya, di luar agen resmi. Usai jeda, saudara, seorang perempuan di Livermore, San Francisco dievakuasi tim penyelamat dengan menggunakan helikopter usai terjebak selama 14 jam dari atas mobil yang terendam di sungai yang deras. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang
siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Saudara, seorang karyawan sebuah villa di Gianyar, Bali menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang wisatawan asing. Gigi korban bahkan copot akibat mengalami pemukulan. Visual terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Tak terima saat seorang karyawan villa di Gianyar, Bali menanyakan soal motor yang disewa, seorang wisatawan asing ini melakukan pemukulan hingga gigi korban copot. Usai beraksi, pelaku lalu kabur. Sementara itu korban melaporkan peristiwa yang terjadi pada Rabu sore ini ke polisi yang langsung melakukan proses pencarian. Kecelakaannya di mana, sepeda motornya apakah dalam kondisi aman. Terus si pelaku membawa barang temannya yang mengalami kecelakaan ini ke Denpasar. Nah, dari pihak manajer villa menyampaikan tolong jangan dibawa dulu karena motor saya belum kembali. Pada saat itulah pelaku emosi. Saudara, tanah longsor menutup akses jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan panjang terjadi karena jalan belum dapat dilalui kendaraan. Material tanah longsor dan bebatuan menutupi badan jalan hingga akses kendaraan dari Makassar ke Kabupaten Bone maupun sebaliknya tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Kemacetan pun terjadi di dua arah hingga mencapai 1 km. Saat ini proses evakuasi material longsor masih dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat berat.
Akibat intensitas hujan tinggi, 4 kabupaten di Kota Palembang, Sumatera Selatan masih terendam banjir. Kurangnya peralatan operasional membuat petugas kesulitan mengevakuasi warga. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Sumatera Selatan dan membuat 4 kabupaten masih terendam dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Kepala BPBD Sumsel menerangkan penanganan banjir difokuskan pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan warga. Diperkirakan Sumatera Selatan ini masih berpotensi hujan lebat hingga Februari nanti dan puncak musim hujan kedua diprediksi akan terjadi pada Maret. Akibat banjir ini, saudara, warga terpaksa diungsikan. Seorang perempuan di Livermore, San Francisco, dievakuasi tim penyelamat dari atas mobilnya yang terbalik akibat menerobos banjir pada Selasa pagi. Tim penyelamat menyatakan korban terjebak selama 14 jam saat berkendara melintasi sungai dan jembatan saat hujan badai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Cindy Permadi. Saudara, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Video penganiayaan seorang karyawan villa di Gianyar, Bali yang dilakukan warga negara asing viral di media sosial. Gigi korban copot setelah dipukul wisatawan tersebut. Pelaku pun kini telah ditangkap polisi. Kuasa hukum tersangka kasus produksi film porno, Siskae, mengajukan penangguhan penahanan kepada polisi. Salah satu alasannya karena Siskae disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan. Sejarah baru tercipta bagi tim nasional sepak bola Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan di 16 besar Indonesia menghadapi Australia. Seorang warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang memanfaatkan drum bekas menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Drum bekas disulap menjadi meja dengan lukisan para tokoh-tokoh terkenal.
Israel terus membombardir Gaza. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Yunis. Militer Israel kian membabi buta menyerang wilayah Gaza dan tak pandang bulu area mana yang menjadi sasaran serangan. Halo, selamat siang saudara, kita berjumpa lagi dalam program Berita Kompas Siang. Selama 2 jam ke depan kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik dari dalam dan luar negeri. Selain 5 sorotan utama tadi, kami juga punya informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. Selain itu ada juga informasi dari penyidik Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara yang menetapkan nahkoda kapal LST Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Selengkapnya hanya di Kompas Siang, di Kompas TV Independen Terpercaya, bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Pascal Siswari. Saudara, video penganiayaan seorang karyawan villa di Gianyar, Bali yang dilakukan warga negara asing viral di media sosial. Akibatnya, gigi korban copot karena dipukul wisatawan asal Amerika Serikat. Pelaku pun kini telah ditangkap polisi. Rekaman video penganiayaan petugas hotel yang dilakukan seorang pria warga negara asing ini viral di media sosial. Kami tak menampilkan video ini secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Polisi menyebut tak terima saat seorang karyawan villa di Gianyar, Bali menanyakan soal motor yang disewa seorang wisatawan asing melakukan pemukulan hingga gigi korban copot. Pihak villa ingin menanyakan kecelakaannya di mana, sepeda motornya apakah dalam kondisi aman. Terus si pelaku membawa barang temannya yang mengalami kecelakaan ini ke Denpasar. Nah, dari pihak manajer villa menyampaikan tolong jangan dibawa dulu karena motor saya belum kembali. Pada saat itulah pelaku emosi mengingat temannya yang sudah dirawat tanpa basa-basi langsung melakukan pemukulan ini dari sepihak dari pelapor. Usai beraksi, pelaku kemudian melarikan diri. Sementara korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Polisi pun telah berkoordinasi dengan imigrasi dan pasar soal kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra, sudah bersiap dengan laporan langsungnya dari Denpasar, Bali. Selamat siang, Jipayana. Informasinya pelaku sudah ditangkap. Bagaimana hasil pemeriksaan awal pelaku? Baik, selamat siang, Glendis. Untuk pemeriksaan awal dari pihak kepolisian kepada pelaku, saat ini dari pelaku sendiri masih dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, sembari menunggu dari pihak kuasa hukum dari pelaku hingga dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan berikut kutipan dari wawancara kami bersama Kapolres Gianyar, AKBP Iketut Widiade, Glendis. Pasca penangkapan pelaku sudah berada di proses saat ini, kami dari Polres Gianyar dan menunggu kuasa hukum dan perwakilan dari konsulat yang akan datang ke Polres Gianyar. Untuk sementara statusnya masih dalam tahap pemeriksaan, jadi kami menunggu kuasa hukum. Baik, sementara Polres Gianyar masih melakukan penahanan terhadap pelaku bule asal Amerika Serikat yang melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu karyawan villa di kawasan Sukawati, Gianyar.
pihak kepolisian sendiri telah menyiapkan pasal yang akan dikenakan, yakni pasal 351 tentang penganiayaan, sambil menunggu pihak kuasa hukum hingga menunggu dari Kedubes Amerika Serikat. Glendis. Ya, Jipayana, apakah ada saksi yang juga diperiksa pada hari ini, termasuk orang-orang yang terekam dalam video pemantau? Untuk saat ini saksi belum ada diperiksa, termasuk pelaku masih hanya dilakukan penahanan saja. Karena dari pihak pelaku masih menunggu kuasa hukum hingga nanti malam pukul 11 malam nanti. Jika dari kuasa hukum belum datang ke Polres hingga jam segitu, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap pelaku dan korban. Baik, terima kasih Jipayana Putra langsung dari Denpasar, Bali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ajukan penangguhan penahanan pengacara tersangka kasus produksi film porno, Siskae, sebut kliennya alami gangguan jiwa. Polisi kini masih mengkaji permintaan tersebut karena Siskae dinilai layak untuk ditahan. Tim kuasa hukum Francisca Chandra Novitasari atau Siskae mengajukan penangguhan penahanan ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Penangguhan penahanan itu diajukan atas sejumlah pertimbangan, salah satunya karena Siskae mengalami gangguan kejiwaan. Tovan Agung selaku pengacara Siskae akan menjadi penjamin terhadap penangguhan tersebut. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya. Informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa, seperti itu dia. Tapi kita belum ada menerima surat itu ya. Itu informasi yang kita terima dari manajer. Sejak kemarin, Polda Metro Jaya resmi menahan selebgram tersangka film porno produksi Jakarta Selatan, Siskae. Penahanan terhadap Siskae akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Polisi menyebut penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidik dalam memeriksa tersangka. Siskae dinilai patut diduga dengan sengaja menyetujui untuk melakukan kegiatan bermuatan pornografi. Kemudian penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Rabu malam, Siskae dijemput paksa polisi setelah berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik. Siskae ditangkap oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di Jalan Senturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Setibanya di Polda Metro Jaya, Siskae langsung menjalani tes kesehatan termasuk tes urin narkoba dengan hasil negatif. Sebelum dijemput paksa, Siskae berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Panggilan pertama dilayangkan pada 8 Januari 2024. Saat itu Siskae tidak hadir dengan alasan urusan keluarga. Panggilan kedua pun dilayangkan pada 15 Januari 2024. Siskae kembali mangkir dengan alasan tak menerima surat panggilan polisi. Di tanggal 19 Januari, penyidik kembali menjadwalkan pemanggilan Siskae dan lagi-lagi ia mangkir. Selain Siskae, penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga menetapkan 10 orang lainnya yang merupakan pemeran film porno Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk tidak menahan 10 pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Nanda, bagaimana kelanjutan proses penangguhan penahanan yang diajukan Siskae? Apa saja yang menjadi pertimbangan polisi?
Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Sampai dengan saat ini, sebenarnya informasi terbaru yang kami terima adalah informasi yang di hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari yang menjelaskan bahwa memang pihaknya membenarkan sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan ini dari tim kuasa hukum Siskae yakni Tovan Agung Ginting, yang dimana kalau informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih mengkaji sebenarnya isi dari surat permohonan penangguhan penahanan ini, yang dimana secara garis besarnya alasannya karena kliennya atau Siskae ini tengah atau mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian dari hal tersebut pihak kepolisian ini akan mendalami terkait dengan pernyataan yang memang digaungkan atau dilayangkan oleh tim kuasa hukum Siskae Tovan Agung Ginting yang menyebut klien ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan ranah tersebut, pihak kepolisian saat ini tengah mengerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk menangani terkait dengan surat permohonan tersebut. Jadi artinya sampai dengan saat ini apakah surat permohonan tersebut sudah dilakukan penanganan lebih lanjut, kita masih menunggu informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini. Dan kalau kita bisa mengingat kembali terkait dengan surat permohonan penangguhan penahanan ini yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Tovan Agung Ginting, bahwa ini disampaikan ke pihak di Reskrimsus Polda Metro Jaya hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin. Alasannya tadi sudah disampaikan adalah karena Siskae ini dirasa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pihak dari Siskae ini menyebut sebenarnya untuk gangguan kejiwaan ini sudah pernah dilakukan tes kejiwaan oleh Siskae untuk beberapa kali, namun tidak dijelaskan secara spesifik. Dan dari hal tersebut ia pun meminta ini menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian, dengan alasannya juga di sini bahwa pihak dari kuasa hukum Tovan ini sudah menjamin atau dirinya bersedia menjadi penjamin untuk kliennya tidak akan melarikan diri, dan juga menjamin Siskae tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum selama proses penyidikan ini bergulir sampai dengan saat ini. Jadi informasi yang bisa disampaikan sampai dengan saat ini adalah Siskae sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah dilakukan proses pemeriksaan secara maraton setibanya di Polda Metro Jaya pada hari atau pada tanggal 24 Januari 2024 malam kemarin. Kemudian beberapa alasannya Siskae ini sudah ditetapkan atau ditahan di Mapolda Metro Jaya karena pertama, Siskae ini dinilai tidak kooperatif selama 3 kali panggilan lebih ketika ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ini dinilai untuk menghambat tindakan dari Siskae ini menghambat proses sidik yang saat ini tengah dilakukan oleh tim penyidik. Kemudian dari hal tersebut tadi ditegaskan juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan bermuatan pornografi yang diatur dalam pasal 8 Jungto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan artinya kita sampai dengan saat ini menunggu bagaimana keputusan dari pihak kepolisian dan bagaimana hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan gugatan atau surat permohonan gugatan yang dilakukan oleh Siskae ini. Glenis. Nanda, selain Siskae ada juga 10 tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Bagaimana nasib ke-10 tersangka ini, Nanda? Iya, tampaknya ada perbedaan nasib di sini, Glenis dan juga saudara. Berbeda dari Siskae yang dimana ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah dilakukan proses penahanan oleh tim kepolisian di sini. Namun untuk ke-10 tersangka lainnya yang juga ditetapkan dalam perkara ini, informasinya sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan. Ada beberapa alasan hal ini dilakukan atau menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan penahanan terhadap 10 tersangka lainnya. Karena yang pertama, tidak dilakukan penahanan karena tersangka lain ini dirasa bersikap kooperatif dalam proses penyidikan atau pemeriksaan selama pemeriksaan terhadap tersangka ini berlangsung sampai dengan saat ini. Sehingga penyidik memandang untuk saat ini tidak diperlukan upaya penahanan terhadap tersangka lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian juga masih belum secara gamblang menjelaskan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan kepada para tersangka lainnya di sini. Karena informasi sementara yang kami dapat bahwa di tanggal 8 Januari 2024 kemarin para tersangka lain ini akan secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh tim kepolisian sebagai statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh
Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini. Jadi artinya kita akan menunggu bagaimana proses kelanjutan baik itu dari Siskae ataupun ke-10 tersangka lainnya yang juga sudah ditetapkan dalam perkara ini, Gladys. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. KPK menegaskan pengusutan kasus yang sempat menyeret nama Muhaimin Iskandar ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Sejarah baru tercipta bagi tim nasional sepak bola. Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di 16 besar, Indonesia akan menghadapi Australia. Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang? Poshman Perfume Spray Rata Extreme baru. Ini wangi buat lo para cowok pemberani. Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang? Poshman Perfume Spray Rata Extreme baru. Ini wangi buat lo para cowok pemberani. Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan.
Wangi citrus woody-nya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Live. KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. KPK menegaskan pengusutan kasus yang sempat menyeret nama Muhaimin Iskandar ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2 tersangka diantaranya sudah ditahan KPK, yakni Reina Usman, mantan pejabat Kemenaker Trans sekaligus politisi PKB, dan Inyoman Darmanta, pejabat Kemenaker saat ini. KPK menyebut korupsi ini bergulir pada tahun 2012 di mana Reina Usman saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, KPK menegaskan penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Sebab kasus ini sudah diselidiki KPK sejak tahun 2019. Perkara ini tidak ada hubungannya ya dengan kontestasi politik saat ini ya, karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkut pautkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terus langsung menyinggung seolah-olah ini jadi politis. Ini perkara lama sebetulnya ya, dilakukan penyelidikan sehingga saya itu udah di jilid pertama saya sekitar 2019 kalau nggak salah itu kan, karena ada COVID ya sempat tertunda selama 2 tahun. Ini juga tempus delictinya ini di berbagai daerah juga dan juga di Malaysia kalau tidak salah ya. KPK juga menegaskan pemeriksaan Muhaimin Iskandar sebagai saksi pada September 2023 merupakan hal yang wajar. Sebab Caimin menjabat sebagai Menaker Trans saat korupsi itu terjadi. Dan kejadiannya sendiri kan terjadi pada tahun berapa sih? 2012 ya, tahun anggarannya kan 2012 kan begitu. Jadi saya pikir sudah clear ya, jadi nggak ada hubungannya apakah ini nanti akan dipanggil dan ya, kalau nggak salah sudah diklarifikasi mungkin ya pada sebagai saksi ya pada saat penyidikan kan seperti itu. Ya lumrah saja kan begitu, itu hal yang wajar untuk didalami pengetahuan ya selaku atasan dari Dirjen terkait dengan kegiatan ini. Dan saya pikir juga sudah clear, tidak ada persoalan. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker Trans merugikan negara sebesar 17,6 miliar rupiah. 2 tersangka yakni Reina Usman dan Inyoman Darmanta ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Sementara 1 tersangka lainnya yakni pihak swasta diimbau KPK untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung KPK Jakarta. Tifal, 2 dari 3 tersangka sudah ditahan, lantas bagaimana dengan 1 tersangka lainnya? Sebenarnya bagaimana peran para tersangka dalam kasus ini? Betul bahwa ada 1 tersangka lagi yang masih belum menjalani masa penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan kemarin Alexander Marwata selaku Komisioner KPK sudah mengingatkan terhadap 1 nama ini untuk bisa kooperatif pada panggilan berikutnya untuk menjalani pemeriksaan dengan status barunya sekarang sudah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans tahun 2012 yang saat itu masih dalam wewenangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Dan 1 nama tersebut adalah atas nama Karunia.
dari pihak swasta. Lebih lengkapnya lagi, ia merupakan Direktur PT Adi Inti Mandiri. Sementara untuk 2 tersangka lainnya sudah menjalani masa penahanan. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa nama Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans 2011-2015 Reina Usman, lalu pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut atas nama I. Nyoman Darmanta sudah menjalani masa penahanan sejak kemarin di tanggal 25 Januari 2024 hingga 13 Februari mendatang, selama 20 hari begitu terhitung di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal peran dari masing-masing ini, kalau merujuk dari keterangan yang disampaikan Alexander Marwata mewakili KPK dalam keterangan pers kemarin di tanggal 25 Januari 2024, disampaikan saat itu bahwa untuk perannya masing-masing ini ditempatkan secara khusus begitu ya, sesuai dengan tupoksinya, terutama dalam hal ini atas nama Karunia. Kalau dalam runutan kronologinya, Karunia ini disebut ini mengondisikan adanya 2 perusahaan lain yang seolah-olah ikut serta dalam proses lelang proyek dari sistem atau pengadaan sistem proteksi TKI di tahun 2012 itu. Sementara untuk nama lainnya seperti Reina Usman ini, Reina Usman dalam kronologi disebut telah menunjuk nama I. Nyoman Darmanta sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kemudian melakukan persiapan untuk menggarap ataupun juga memuluskan penggarapan proyek dari Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker Trans, dan disebut ini berhubungan langsung dengan basis utama penempatan TKI di Malaysia dan juga Arab Saudi. Gladys. Ya, Tifal, kasus ini terjadi pada tahun 2012 di mana Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menaker Trans. Sebenarnya bagaimana kronologi awal kasus ini? Alexander Marwata saat itu menyampaikan bahwa penyelidikan atas kasus ini dimulai saat itu di tahun 2019 dengan mengantongi sejumlah data-data awal untuk kemudian ditelusuri kepada sejumlah pihak untuk kemudian dikonfirmasi dan didalami lagi lebih lanjut. Kemudian selang 2 tahun ini sempat terkendala begitu karena pandemi COVID-19, sehingga ini sempat menghambat proses penyelidikan hingga masuk ke tahap penyidikannya. Barulah kemudian dari keterangan yang disampaikan oleh Alexander Marwata, ekspos perkara baru dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus ini pada bulan Maret tahun 2023, dan barulah sprindik ini diterbitkan oleh pihak KPK dalam medio pertengahan tahun 2023. Dan disampaikan juga oleh Marwata saat itu bahwa seluruh proses hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan di ranah hukum pidana, terutama dalam hal ini ranah kasus tindak pidana korupsi begitu, sesuai dengan Undang-Undang KPK terutama, dan tidak ada sangkut pautnya pada kepentingan politis. Kita paham bahwa nama Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu juga sempat dipanggil oleh pihak KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi saat itu untuk perkara yang sama, perkara pengadaan proyek sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans, dan disebutkan bahwa kasus ini semata-mata berjalan karena memang ada kendala di akibat pandemi COVID-19 waktu itu selama 2 tahun ke belakang, sehingga barulah kemudian diekspos perkaranya tahun lalu kemudian sprindik berjalan di tahun yang sama, dan baru bisa diungkap siapa pelaku-pelaku yang dianggap atau dipandang bisa bertanggung jawab dalam perkara ini di hari kemarin dalam keterangan pers pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Ditambah lagi bahwa untuk audit BPK ini semuanya juga sudah disesuaikan lagi dengan aturan yang ada, sehingga semuanya ditegaskan kembali oleh Alexander Marwata sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gladys. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, 10 orang penumpang kapal LCT Bora 5 ditemukan selamat setelah 2 hari mengapung di lautan. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Kecelakaan akibat kabel optik menjuntai kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menimpa seorang mahasiswa saat mengendarai motor di Bekasi, Jawa Barat. Akibat jeratan kabel, korban mengalami luka pada lehernya.
minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Saudara, kapal LCT Bora 5 yang mengangkut 18 penumpang tenggelam di perairan Tagulandang, Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Sebanyak 10 orang ditemukan selamat setelah 2 hari mengapung di lautan. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka.
kapal LCT Bora 5 karam karena dihantam gelombang tinggi pada Minggu sekitar pukul 21.30 WITA. Korban selamat baru ditemukan pada Selasa oleh kapal nelayan KM Mitra Bahari. Setelah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh kapal patroli Ditpolairut KP Baladewa 8002, sejumlah penumpang kapal LCT Bora 5 yang selamat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditpolairut Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, data penumpang kapal LCT Bora 5 melebihi manifest keberangkatan kapal. Penyidik menilai nahkoda kapal telah melakukan pelanggaran. Penyidik Ditpolairut juga akan melakukan pemeriksaan terhadap agen dan pemilik kapal LCT Bora 5 serta pemilik barang yang menjadi muatan kapal untuk dimintai keterangan. Kita sudah melakukan beberapa kali gelar dalam hal ini untuk menetapkan status satu orang yang akan ditingkatkan menjadi tersangka terkait dengan kelalaian dan undang-undang pelayaran. Atas kejadian karamnya kapal LCT Bora 5, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, 6 orang belum ditemukan, dan 10 orang selamat. Cemi Anis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan kapal LCT Bora 5 yang karam, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Doni Arai. Doni, hingga saat ini apakah semua korban sudah ditemukan? Baik, Gladys dan saudara, hari ini adalah hari ke-6 operasi pencarian 6 warga atau 6 orang ABK dan penumpang LCT Bora 5 oleh Basarnas Manado dan Ternate. Untuk proses pencarian hingga saat ini masih difokuskan di area atau kawasan perairan Ternate, tepatnya di dekat Pulau Batang 2. Di mana di situ juga ditemukan 12 ABK dan penumpang dari LCT Bora 5 tersebut. Basarnas memberdayakan 2 kapal yakni KN Pandu Dewanata dan KM Bimasena dari Basarnas Manado untuk memaksimalkan proses pencarian, dan sampai hari ini memang belum ada kabar ke-6 orang tersebut sudah ditemukan. Namun pastinya dari pihak Basarnas terus melakukan operasi pencarian. Glenis. Iya, Doni, nahkoda kapal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, apakah juga polisi akan memanggil sejumlah saksi terkait karamnya kapal ini? Ya, Glenis dan saudara, dari hasil penyidikan Ditpolairut Sulawesi Utara kemarin itu sudah ada 1 orang yang ditingkatkan menjadi tersangka, yakni nahkoda kapal. Nahkoda kapal ini akan ditetapkan tersangka karena diduga melanggar peraturan pelayaran, karena dari manifest ternyata ada kelebihan 2 orang. Dan untuk melengkapi proses penyidikan, dari pihak penyidik akan memeriksa juga pemilik kapal serta dari agen pelayaran. Demikian, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Doni Arai langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kecelakaan akibat kabel optik menjuntai kembali terjadi. Kali ini kecelakaan menimpa seorang mahasiswa saat mengendarai motor di Bekasi, Jawa Barat. Akibat jeratan kabel, korban mengalami luka pada bagian leher. Seorang mahasiswa yang tengah menuju kampus menjadi korban kecelakaan akibat terjerat kabel optik. Korban terjatuh dari motor setelah terjerat kabel optik yang menjuntai di Jalan Rawa Silem 2, Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat. Korban sudah melaporkan kecelakaan tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk korban sudah melaporkan kejadian tersebut dan polisi langsung bertindak cepat mengolah TKP dan mencari saksi-saksi serta bukti-bukti dan merapikan untuk kabel yang berantakan tersebut untuk tidak melukai pengguna kendaraan yang lain. Korban yang ditemui di rumahnya menjelaskan ia mengendarai motor dengan kecepatan 10-20 km per jam saat melintasi kabel yang menjuntai tersebut.
Namun, korban tidak menyangka kabel menjuntai tersebut akan melukai dirinya. Setelah jalan pelan-pelan, ternyata kabel langsung lewat ke tangki saya, dan tangki saya langsung lilit leher saya. Nah, di situ saya kan pegang tangan kiri saya kan. Di situ saya ada pilihan nih antara mempertahankan motor supaya nggak jatuh atau pegang ke kabel dua-duanya. Akhirnya saya jatuhkan motor saya. Saya jatuhkan dan saya pegang kabel dua-duanya. Ternyata saya ketarik ke belakang karena mungkin motor saya juga udah maju ke depan juga kan. Nah, ketarik dan tangan kiri saya megang buat nahan. Akhirnya memar dan di sini saya langsung ke garet dan di sininya agak nyeri sakit-sakit gitu. Sebelumnya, peristiwa serupa juga dialami oleh mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih. Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Akibat kecelakaan itu, Sultan kini harus menggunakan elektrolaring sebagai alat komunikasi meski telah menjalani operasi pita suara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Israel terus membombardir Gaza. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Younis. Militer Israel kian membabi buta menyerang wilayah Gaza dan tak pandang bulu area mana yang menjadi sasaran serangan. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila. Bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Nomor 4 lah pilihan kita. Goyah untuk rakyat sejahtera. Golkar Jokowi untuk Indonesia. Coblos Partai Golkar. Cia baksos ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Strongest, toughest, hardest. Israel terus membombardir Gaza. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Younis. Sementara Indonesia terus menyerukan pembelaannya terhadap Palestina. Hal ini terlihat dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Militer Israel kian membabi buta menyerang wilayah Gaza. Militer Israel tidak pandang bulu kawasan mana yang menjadi sasaran serangan. Karena semakin lama, sasaran serangan merupakan tempat-tempat warga tak berdosa terpusat. Terakhir, tank dan pasukan darat Israel menyerang penampungan warga Palestina milik PBB di Khan Younis. Pejabat PBB menyebut, serangan juga mencakup wilayah rumah sakit Nasser dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Tak puas membunuh warga di pengungsian, tank Israel juga menembak ke arah kerumunan warga yang sedang mengantre mendapatkan makanan. 20 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Pertempuran di Khan Younis membuat 2 rumah sakit tak dapat dijangkau, sementara 1 rumah sakit lainnya kini harus mengevakuasi pasiennya ke lokasi yang lebih aman. Akibatnya, banyak pasien yang telantar dan dirawat dengan cara yang tidak memadai. Seorang korban luka dalam serangan ini mengatakan dirinya sedang mengantre bantuan pangan, namun ada tank Israel yang datang dan tiba-tiba menembak ke arah kerumunan. ورايحين نجيب طحين بنستنى في المقاطير ضربوا علينا 4 قذايف استشهد شباب وتصاب شباب وانا تصابت في جري وفي ايدي. Melihat kekejaman militer Israel, Indonesia terus menyerukan pembelaannya terhadap Palestina. Hal ini terlihat dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh Menlu RI Retno Marsudi. Bahkan, Menlu Retno melakukan aksi walkout atau keluar ruang rapat ketika Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan. Indonesia sudah hadir 3 kali dalam debat Dewan Keamanan PBB membahas konflik Israel-Palestina. Usai debat, Menlu Retno Marsudi menjelaskan Indonesia mempertanyakan resolusi PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan. Karena Menlu menilai banyak resolusi yang dilanggar tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggar alias Israel. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Sekali lagi saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di tepi barat. Saya juga bertanya di depan Dewan Keamanan PBB, apakah lebih dari 25.000 nyawa yang telah melayang ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak. Dukungan terhadap Palestina juga kembali ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menjamu Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Jokowi menegaskan Indonesia dan Tanzania berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina. Terakhir, terkait situasi di Gaza, kedua negara memiliki kesamaan posisi dan akan terus berkoordinasi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Sementara itu, meski masih dibatasi pemerintah Israel, bantuan internasional terus berdatangan ke perbatasan Gaza di Rafah. Ribuan warga Gaza juga kembali mengungsi lebih jauh ke selatan, memadati perbatasan Palestina dengan Mesir, karena 85% wilayah Palestina kini telah menjadi zona perang. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, korban tewas telah melebihi 25.700 orang dan melukai 63.000 lainnya. Untuk mengetahui informasi terkini di jalur Gaza telah bergabung bersama kami sukarelawan Mercy Indonesia Fikri Rofiul Haq di Khan Yunis, Gaza Selatan. Selamat siang Mas Fikri. Terakhir kita berkomunikasi adalah 2 minggu yang lalu di Kompas Siang dan informasinya itu sempat terputus untuk jaringan komunikasi. Benar seperti itu Mas? Gambarkan kepada kami situasinya Mas. Ya, selamat pagi waktu Gaza Mbak Glenis. Memang terakhir kami mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ya, karena memang pihak Zionis Israel ini memang mereka juga membombardir tidak pandang bulu, baik fasilitas umum ataupun seperti rumah sakit, sekolah-sekolahan PBB ataupun sekolahan pemerintah, baik juga kantor-kantor berita ataupun juga pusat base-base data jaringan Wi-Fi, sehingga memang pada Jumat lalu tanggal 12 Januari 2024 kami kehilangan koneksi jaringan internet serta koneksi jaringan kartu perdana lokal. Sampai kami mendapatkan kembali itu 1 minggu kemudian pada Jumat 19 Januari 2024. Dan setelah itu memang kondisi jaringan internet juga masih belum stabil. Ya, ketika kita sudah mendapatkan jaringan 3 hari, lalu 2 hari lagi kembali jaringan terputus. Ya, dan juga sampai saat ini jaringan internet memang masih belum stabil, mengingat juga memang serangan-serangan Israel ini masih terus membabi buta ke seluruh jalur Gaza. Baik, sempat mengalami putus komunikasi, kembali tersambung namun sempat juga terputus kembali. Tank Israel juga kan menembaki warga, kian membabi buta ya Mas Fikri, di pengungsian bahkan ketika warga ini mengantre bantuan. Bagaimana penanganan korban saat ini? Ya, memang kondisi ini sudah terjadi pada awal peperangan, pada pecahnya perang tanggal 7 Oktober 2023 lalu ya. Ketika kami masih bertugas di Rumah Sakit Indonesia, saat itu masih ada 3 relawan dari Mercy yang kami memang memilih bertahan untuk membantu masyarakat di sana, terutama pada saat itu adalah Rumah Sakit Indonesia itu sendiri, karena memang kami tinggal di Wisma Indonesia yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Saat itu seringkali memang pihak Israel ini terus membombardir fasilitas umum ya, seperti sekolahan PBB seperti saya sampaikan tadi, dan juga rumah sakit. Bahkan terakhir Rumah Sakit Indonesia pun menjadi target sasaran ya pada tahun lalu, sehingga memang dalam kondisi yang sangat buruk sekali ya. Saat itu Rumah Sakit Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk, obat-obatan sudah habis, tim medis juga banyak yang terbunuh ya, dan juga bahan bakar dari yang masuk ke jalur Gaza ya tidak ada yang sampai pada jalur Gaza Utara sendiri. Saat itu makanya saat itu kita memang berinisiatif untuk memang tetap stay untuk membantu. Saat itu kita membeli minyak goreng untuk stok bahan bakar suplai listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan sampai saat ini juga keadaannya tidak jauh berbeda pada hari ini ya. Rumah sakit masih terus mengalami situasi yang sangat darurat. Banyak sekali korban-korban yang terus berjatuhan. Dari Kementerian Kesehatan Palestina saya mendapatkan informasinya bahwa terdapat 25.900 warga yang sudah syahid ataupun meninggal sejak 7 Oktober lalu. Di antara mereka adalah 11.000 adalah anak-anak dan juga 7.000 lebih adalah dari kalangan wanita. Dan juga terdapat ratusan lansia serta 340 mungkin saat ini tim medis yang meninggal, baik dari kalangan dokter, perawat maupun tim evakuasi ya. Serta tidak luput juga jurnalis ya. Jurnalis juga menjadi target sasaran Israel. Tercatat sampai hari ini kalau tidak salah 119 jurnalis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu. Bayangkan 100 lebih jurnalis meninggal dalam waktu hanya 4 bulan saja. Ini menggambarkan bahwa serangan Israel ini mereka sangat random dan sangat membabi buta ya. Mereka juga
melancarkan serangan ke warga sipil serta fasilitas khusus umum yang ada di seluruh jalur Gaza. Ya, kondisi darurat untuk kesehatan bahkan juga di tempat pengungsian ini terus mendapat serangan dari Israel. Lantas bagaimana dengan bantuan internasional? Apakah sudah bisa kembali disalurkan? Ya, yang saya rasakan bantuan yang sangat banyak datang ke kami dalam jumlah yang banyak ya, saat itu 200 truk setiap harinya masuk ke jalur Gaza. Saat pada gencatan senjata saja pada tanggal 20 November 2023 sampai berakhirnya itu tanggal 1 Desember 2023, saat itu hanya berlaku 1 minggu saja gencatan senjata ya, bersifat sementara tentunya. Hanya bantuan saat itu aja yang masih terus mengalir saat itu 200 truk masuk ke jalur Gaza, namun setelah gencatan senjata perang masih terus terlihat, dentuman bom masih terus terdengar dari tempat kami berada ya, karena kami mengungsi di sekolahan pemerintah yang ada di sekitar rumah sakit Eropa di kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Dan memang bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Bahkan saya melihat video wartawan lokal bahwa bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza pun bukan hanya dibatasi oleh pihak militer Israel, bahkan dicegat oleh warga Israel atau warga Yahudi itu sendiri yang ada di perbatasan kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sehingga memang sampai saat ini kondisi jalur Gaza sangat-sangat menengakan dan juga sangat miris ya, di mana bantuan masih terus batasi, sehingga masyarakat saat ini benar-benar dalam kondisi sekarat. Bahkan dari Komunitas Palestina terdapat 400.000 warga yang saat ini benar-benar kelaparan ya, dan terindikasi bahwa mereka akan meninggal karena kelaparan ataupun kedinginan, karena sampai saat ini jalur Gaza sudah memasuki musim dingin ya, dan rumah-rumah mereka 65.000 rumah mereka sudah hancur sebagian, bahkan 30 atau sampai 40.000 rumah sudah hancur total, sehingga mereka terpaksa 1,9 juta ini warga atau 85% warga yang ada di jalur Gaza ini mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman, dan mereka saat ini sangat miris dengan kurangnya bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Ya, Mas Fikri, ini mayoritas kan untuk wilayah Gaza ini sudah menjadi medan perang. Lantas kemana warga Palestina ini mengungsi, ke titik mana, dan apakah juga membuat mereka akhirnya eksodus begitu ke perbatasan negara-negara lain untuk mengamankan diri? Ya, saya sering sekali mendengar pertanyaan bahwa apakah ada tempat yang aman bagi keluarga Gaza ataupun warga asing yang ada di jalur Gaza itu sendiri. Saya sering sampaikan bahwa tidak ada tempat aman di jalur Gaza. Karena pada saat itu sekali lagi kami ketika tugas di Rumah Sakit Indonesia menganggap Rumah Sakit Indonesia itu aman. Namun sekeliling area Rumah Sakit Indonesia pun tidak luput dari serangan bom Israel. Bahkan Rumah Sakit itu sendiri pun sudah dihancurkan oleh pihak militer Israel. Dan sehingga yang ada di Rumah Sakit Indonesia saat itu terpaksa mengosongkan pasiennya, pengungsinya, dokternya untuk pergi ke atau mengevakuasi ke jalur Gaza bagian selatan. Bahkan yang saya lihat karena penuhnya jalur Gaza bagian selatan oleh para pengungsi ya, karena 1,9 juta mereka mengungsi ya ke seluruh titik yang ada di jalur Gaza, sampai warga itu memadati perbatasan antara jalur Gaza dan juga Mesir ya, yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sehingga memang sampai saat ini contohnya saja kota Kufari ya, saya bertemu dengan kepala desa kota Kufari ya. Beliau mengatakan bahwa awalnya jumlah warga yang ada di kota Kufari itu hanya 10.000, tapi saat ini ada 110.000. Bayangkan peningkatan yang begitu signifikan, karena memang mereka ini mengungsi yang ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, terutama memang ke jalur Gaza bagian selatan itu sendiri, sehingga saking banyaknya warga yang mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan sampai memenuhi atau memadati perbatasan antara jalur Gaza dan juga Mesir. Baik, ini pasukan Israel ini terus menyerang wilayah Gaza, bahkan sampai ke tempat pengungsian dan juga tempat-tempat lainnya di wilayah Gaza. Terima kasih sukarelawan Mercy Indonesia, Mas Fikri Roiful Haq. Semoga sehat selalu dan kita bisa terus berkontak. Amin. Dan saudara, usai jeda kami ajak Anda untuk mencicipi ya kuliner tradisional khas Klungkung, Bali, yakni tipat serombotan. Biasanya tipat serombotan disajikan dengan aneka sayuran dengan bumbu kacang pedas dan kelapa parut bakar yang gurih dan juga menambah kelezatan tipat serombotan ini.
Ada juga cerita inspiratif dari seorang warga di kota Mobagus, Sulawesi Utara yang memanfaatkan drum bekas menjadi barang yang bernilai rupiah. Selengkapnya dalam cerita Nusantara usai jeda bersama Paskalis Iswari. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Untuk lo para cowok pemberani, Postman Perfume Spray Rata Extreme baru. Odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Postman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Live. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Anda masih di Kompas Siang bersama saya Paskalis Iswari dan saya akan mengajak Anda menyimak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari sejumlah daerah di tanah air dalam cerita Nusantara. Hari ini giliran kawan-kawan dari Biro Kompas TV di Bali dan juga Manado. Sudah siap 2 jurnalis Kompas TV. Di Denpasar, Bali ada Permana Dewi dan juga Manado, Sulawesi Utara ada Edward Siwi. Saya akan ke Bali terlebih dulu. Permana Dewi, ada cerita apa saja hari ini?
Selamat siang Mas Kalis dan juga saudara. Berikut akan kami hadirkan beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Cerita sorotan pertama, saudara, menjelang jam makan siang, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner dari Kabupaten Klungkung, Bali, yakni tipat serombotan. Biasanya tipat serombotan ini disajikan dengan aneka ragam sayuran, kemudian ditaburi dengan bumbu kacang pedas dan juga parutan kelapa bakar yang gurih yang menambah kelezatan dari tipat serombotan ini. Tipat serombotan merupakan masakan halal khas Kabupaten Klungkung, Bali. Makanan ini memiliki rasa yang pedas dan gurih. Ketupat disajikan bersama aneka sayuran seperti sayur kangkung, bayam, buncis, terong, pare, ditambah telur, kacang goreng, dan taburan kelapa parut. Kemudian disiram dengan bumbu kuah kacang yang membuat tipat serombotan terasa nikmat. Peminat dari tipat serombotan khas Klungkung ini sangat banyak. Pedagang tipat serombotan ini bisa menjual hingga 500 porsi per harinya. Serombotan khas di mana? Khas Klungkung nggih. Isinya napi aja, Bu? Ada sayur bayam, kangkung, buncis, lengkap, terong, pari, lengkap. Ini tradisional Klungkung nggih. Kalau sehari bisa berapa, Bu, habis? Bisa berapa bungkus? Berapa porsi sampai 500? Kalau hari Minggu. Untuk harga berapa, Bu Tika? Kalau serombotan pakai telur 3.000, pakai pisang. Kalau yang biasa 6.000, sayur rajan 2.000. Kalau pakai tipat 7.000. Biasanya ramenya di hari apa, Bu? Pembeli dapat memilih tingkat kepedasan dari tipat serombotan. Seorang pembeli mengungkapkan bahwa ia sangat suka dengan tipat serombotan karena rasanya yang enak dan sangat kaya akan cita rasa tradisional. Ini makanan khas di Klungkung ini ya, jadi walaupun konsep pasarnya itu sudah modern ya, tapi makanannya masih yang tradisional. Jadi saya memang mencari yang makanan yang tradisional. Iya. Untuk rasanya? Rasanya gimana ya? Tergantung kita ya. Kalau level kepedasannya tergantung request ya dari penjualnya ya. Tipat serombotan bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Klungkung. Dengan harga 10.000 saja kita sudah bisa menikmati tipat serombotan. Arisyani-Par, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Klungkung, Bali. Cerita sorotan berikutnya, saudara, masih soal kuliner. Kali ini kami akan ajak Anda untuk mencicipi jajanan kaki lima, yakni tipat tahu dan es kelapa muda yang bisa Anda jumpai di sepanjang Jalan Bypass Ide Bagus Mantra. Makanan ini digemari karena rasanya yang enak dan harganya yang murah di kantong. Beberapa pedagang makanan tahu tipat berjejer di sekitar Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Gianyar. Kuliner tahu tipat terdiri dari tahu goreng ketupat dan sayur tauge yang disiram bumbu kacang. Tahu tipat disajikan hangat lengkap dengan topping kerupuk menambah kenikmatan kuliner ini untuk menu makan siang, khususnya bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Pedagang menyediakan es kelapa muda yang segar untuk melengkapi kenikmatan makan tahu tipat di tempat ini. Pedagang menuturkan dalam sehari berjualan mampu meraup omset hingga Rp700.000 per harinya. Bapak udah berapa lama jualan di sini, Pak? Sudah sekitar 8 bulan. Yang Bapak jual ini ada apa aja nih, Pak? Tahu tipat sama es kelapa. Ya, untuk tahu tipat tuh apa aja isinya, Pak? Di satu piring tuh, Pak? Satu bumbu kerupuk, sama tipat sayur. Oh, bumbunya bumbu apa, Pak? Bumbu kacang. Bumbu kacang. Es kelapanya apa ya, Pak? Es kelapa ini kelapa muda, kopi parut, kelapa muda, es kelapa muda. Kalau itu es kelapa satu porsi 5.000, kalau tahu tipat 10.000. Dengan merogoh kocek sebesar Rp15.000 saja, Anda sudah bisa menikmati tahu tipat hangat lengkap dengan segarnya es kelapa muda. Arisyani-Par, Kompas TV, Gianyar, Bali. Mas Kalis dan juga saudara, demikian beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio.
Mana Dewi, terima kasih. Dari Denpasar, Bali, kita akan terbang menuju Manado, Sulawesi Utara. Ada Edward Siwe di sana. Edward, ada cerita apa saja hari ini? Halo Paskalis dan juga saudara. Kali ini kita punya dua informasi dalam cerita Nusantara dari Manado. Yang pertama adalah berwisata di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tak lengkap jika tak menyempatkan diri untuk berkunjung ke lokasi wisata sejarah Benteng Moraya Tondano. Objek wisata ini memiliki nilai sejarah tinggi tentang Perang Akbar suku Minahasa melawan tentara kolonial Belanda. Benteng Moraya adalah salah satu tempat wisata favorit warga Sulawesi Utara yang berlokasi di kawasan Tondano, Minahasa. Saat memasuki kawasan ini, pandangan mata akan tertuju di sebuah menara pengintai yang menjulang tinggi dari kejauhan. Pengunjung juga disambut sejumlah monumen dengan ukiran relief yang menceritakan asal-usul suku Minahasa serta Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang akbar suku Minahasa melawan penjajahan Belanda yang terjadi di sekitar tahun 1800-an. Kawasan Benteng Moraya diyakini sebagai lokasi peperangan tersebut. Bahkan nama Moraya diambil dari bahasa Minahasa yang berarti bau darah. Di lokasi di sini pernah terjadi peperangan antara orang Malesung atau Minahasa lawan dengan Belanda. Itu terjadi dari tahun 1661 sampai 1809. Orang di sini sebut ini Moraya, Benteng Moraya. Benteng Moraya itu kan nanti orang sebut sesudah terjadi peperangan antara orang Malesung Minahasa lawan dengan Belanda. Gitu. Moraya itu artinya bau darah. Yang asal kata dari Morawaya. Itu bahasa dari subetnis Tolor atau Tondano. Keunikan lain objek wisata sejarah ini adalah bangunan amfiteater yang dinding luarnya bertuliskan nama-nama marga Minahasa. Total ada sebanyak 1.500-an marga asli Minahasa yang terpampang mengelilingi bangunan amfiteater. Mengunjungi Benteng Moraya ibarat menelusuri jejak sejarah Minahasa. Salah satunya terlihat dari keberadaan puluhan waruga atau makam suku Minahasa dan puluhan batang kayu yang diyakini sebagai pondasi Benteng Moraya kala itu. Dari saya pribadi sih melihat budaya yang ada di Benteng Moraya ini yang paling menarik itu ya waruga sama seperti tadi, karena waruga ini sendiri kalau dari pemahaman yang sudah diberikan itu sudah tertanam sekitar 4-5 meter, tapi kemudian di tahun 2012-2010an ke atas ketika akan dibangun Benteng Moraya yang di tengah itu mereka coba untuk menggali, terus mereka menemukan puing-puing waruga ini, jadi kayak punya rasa bangga sendiri gitu melihat ternyata dari dulu sampai sekarang budaya-budaya yang ada di Minahasa itu sudah kental, dan meskipun zaman sudah semakin berkembang hingga saat ini, tapi bukannya mereka membuang itu, mereka malah menyimpan, menjadikan itu sesuatu yang bisa kita sebagai generasi muda bisa belajar banyak hal dari waruga tersebut. Tak hanya menelusuri jejak sejarah, pengunjung Benteng Moraya juga bisa menikmati pemandangan yang asri dan sejuk. Yongke Londa, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, saudara, cerita selanjutnya datang dari seorang warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang memanfaatkan drum bekas menjadi sesuatu yang bernilai rupiah. Drum bekas ini disulap menjadi meja dengan lukisan para tokoh-tokoh terkenal. Ia adalah warga Motoboy Besar, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Ia mengubah barang bekas seperti drum menjadi sesuatu yang bernilai seni dan bisa meraup untung. Drum bekas biasanya didapat dari pengepul besi tua di Kota Mobagu. Kemudian, dengan bakat seninya, drum bekas tersebut dibuat meja. Cara pembuatannya pun cukup sederhana. Drum bekas dicat dasar berwarna putih. Kemudian dilukis dengan wajah tokoh-tokoh yang populer di tahun 60-an. Tak disangka kerajinan tangan Junaidi yang baru dimulai ini cukup menarik perhatian warga, terutama di kalangan teman-temannya yang banyak datang untuk memesan. Satu meja dibanderol Rp200.000 saja. Meskipun terbuat dari barang bekas, namun hasilnya unik dan memiliki nilai seni. Junaidi bisa meraup untung hingga Rp4 juta tiap bulannya. Pemanfaatan barang bekas itu nilai seninya lebih tinggi, dan untuk zaman sekarang atau untuk akhir-akhir ini banyak masyarakat atau pecinta seni yang lebih memilih
keunikan barang bekas yang didaur ulang lebih menarik daripada barang-barang yang kita beli yang memang sudah barang baru. Kalau untuk bahan dasar sendiri ini terbuat dari apa, Pak? Ini adalah drum-drum bekas yang saya dapatkan di daerah pengepul barang-barang besi tua, kombinasi dengan kayu triplex ya, cat lagi, ditambah dengan lukisan-lukisan biar agak menarik. Untuk hari ini saya menggunakan gambar yang berpola vintage. Situasinya vintage. 3 bulan terakhir ini saya sudah mencapai 4 juta, angka 4 juta. Tak sekedar memanfaatkan barang bekas sebagai meja, namun Junaidi juga kerap mengoleksi barang-barang tempo dulu yang dijadikan hiasan di kafenya, sehingga pengunjung yang datang merasa berada di era tahun 60-an. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, Paskalis dan juga saudara, itu tadi 2 cerita dari dalam cerita Nusantara dari Manado kali ini. Kita kembali ke Paskalis. Terima kasih Edward Siwi dari Manado, Sulawesi Utara, dan juga Permana Dewi dari Denpasar, Bali di cerita Nusantara hari ini. Usai jeda kita akan kembali di Kompas Siang dengan informasi sejarah baru tercipta bagi timnas sepak bola. Indonesia masuk ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di 16 besar Indonesia menghadapi Australia. Kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Jalan yuk! Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Untuk lo para cowok pemberani, Postman Perfume Spray Rata Extreme baru. Odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Postman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Alergi jontor nih. aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus
harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya optim banget deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Sejarah tercatat bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Setelah juara SEA Games, kini Indonesia yang tergabung di grup C lolos ke 16 besar Piala Asia. Indonesia bakal melawan juara grup B, Australia, di babak 16 besar. Garuda Muda bersuka cita menyaksikan gol striker tim Kyrgyzstan Jol Kojo. Sandy Walsh, Justin Hubner, dan pelatih Sinteyong meluapkan kegembiraan di hotel tempat mereka menginap saat Kyrgyzstan menahan seri Oman. Ya, gol Jol Kojo, striker tim nasional Kyrgyzstan menahan kesebelasan Oman yang unggul 1 gol hingga menit 80 meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Ini adalah sejarah baru setelah 5 kali Indonesia ikut laga Piala Asia. Di 4 keikutsertaan sebelumnya, Indonesia kandas di babak grup. Di Qatar, Indonesia tergabung di grup D dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Garuda hanya menang sekali melawan Vietnam, 2 kali kalah melawan Irak dan Jepang. Meski kalah, Indonesia selalu mencetak gol. Indonesia meraih tiket terakhir ke babak 16 besar lewat peringkat ketiga terbaik. Sebelumnya sudah ada Yordania, Palestina, dan Suriah yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Sebelumnya, gelandang Egy Maulana Fikri menyatakan ingin bisa membuat sejarah bagi Indonesia di Piala Asia kali ini. Of course, yeah. If we go to the next round, we will make history for Indonesia. This is also a lot of dream from Indonesian people. It will be coming for us. We know it's not easy. We know it's really tough, but it's not impossible right now. We have chance this in front of our eyes. We can fight for it. Also, we have a lot of supporter behind us. They will pray for us. They will cheers for us. So I think every players will know about that, and then even they will die for it to achieve this history for Indonesia. Dan keinginan ini terkabul berkat gol Asnawi Bahar yang memenangkan Indonesia atas Vietnam, gol Marcelino dan Sandy Walsh melawan Irak dan Jepang. Dan gol Jol Kojo yang membuat Kyrgyzstan menahan seri Oman di pertandingan terakhir babak grup. Dalam 2 hari di Doha, Qatar, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberi semangat para pemain di laga babak grup. Dan di babak 16 besar pada Minggu 28 Januari malam, Indonesia berhadapan dengan Australia. Australia bukan lawan baru bagi Indonesia. Dari 12 kali pertemuan resmi, juara grup B Piala Asia 2023 ini 10 kali unggul atas Indonesia.
2 kali Indonesia menang di kualifikasi Olimpiade 1960 dan kualifikasi menuju Piala Dunia 1981. Di pertemuan terakhir, 14 tahun lalu, di ajang AFC 2010, Indonesia kalah 1-0 dari Australia. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara lain yang lolos babak 16 besar adalah Thailand. Thailand di peringkat kedua grup F menahan Arab Saudi tanpa gol di pertandingan pamungkas. Sementara Malaysia juga menampilkan perlawanan memukau dengan menggempur tim kuat Korea Selatan. Malaysia 3, Korea Selatan 3. Sorotan politik akan hadir usai jeda di Kompas Siang. Salam 2 jari yang dilakukan dari dalam mobil kepresidenan saat berada di Salatiga, Jawa Tengah, kini jadi perbincangan hangat di masyarakat. Penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye menuai kritik. Kirain info, taunya Freshcar Smash yang lagi viral. Freshcar Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcar Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Langsung bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu
plus 14 Partai Demokrat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di Ternate, Maluku Utara. Kampanye diawali dengan mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate. Setibanya di Kedaton Kesultanan Ternate, Anies Baswedan mendapat sambutan meriah dari para pendukung. Anies Baswedan dan istri disambut dengan ritual Joko Kaha atau injak tanah bertempat di halaman depan Kedaton Kesultanan Ternate. Capres nomor urut 1 ini kemudian melakukan pertemuan secara tertutup dengan Sultan Ternate, Hidayat Mudafarsyah di ruang pertemuan Kedaton Ternate. Menurut Anies, kesultanan yang ada di Maluku Utara adalah kesultanan yang memiliki sejarah panjang dan sangat besar pengaruhnya dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi kami datang ke sini untuk memberikan rasa hormat, menyampaikan penghormatan, dan kami berharap agar Kesultanan Ternate terus menjadi pilar penopang bagi kekuatan kebudayaan Indonesia, kekuatan persatuan Indonesia. Jadi kami merasa bersyukur, dan tadi ada prosesi yang kami lewati, prosesi yang sangat unik, pertama kali juga kami jalani. Tiba di Papua, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka langsung belusukan ke Pasar Parasentani Kota Jayapura. Saat belusukan, Gibran ditemani istri Selvi Ananda dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain menyapa pedagang, terlihat Gibran berbelanja sejumlah dagangan di pasar, aneka jenis sayuran, dan sekarung sagu diborong Gibran. Sejumlah buku tulis juga dibagikan Gibran kepada anak-anak yang ditemuinya di pasar. Bertemu petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjanjikan pemutihan kredit macet bagi petani. Mahfud memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan gratis hingga bantuan sosial. Mahfud juga menyoroti kredit macet sektor pertanian yang mencapai 688 miliar rupiah. Mahfud berjanji akan memutihkan kredit macet jika terpilih di Pilpres nanti. Mahfud menilai jumlah kredit macet masih bernilai kecil dibanding korupsi yang mencapai triliunan rupiah. Kita tuh memberi kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, dalam bentuk modal dan sebagainya gitu ya. Kemudian banyak yang macet, sampai sekarang tuh jumlahnya 688 miliar. Saya bilang kalau cuma begitu kita pulihkan secepatnya, begitu ada pelantikan pemerintah baru. Nanti petani diberi modal lagi, berusaha, kemudian dibina terus agar tidak macet. Tapi yang sudah macet tuh nanti kita putihkan. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Salam 2 jari yang dilakukan dari dalam mobil kepresidenan jadi perbincangan hangat di masyarakat. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bilang, pejabat negara yang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara adalah memalukan. Inilah video yang beredar di media sosial. Saat iring-iringan mobil kepresidenan melintas, terlihat tangan yang keluar dari balik jendela dan melambaikan salam 2 jari kepada warga. Momen ini terjadi saat warga di pinggir jalan meneriakan nama Ganjar Mahfud. Senin 22 Januari lalu, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi memang mengunjungi Salatiga.
Saat ditanya soal acungan 2 jari dari dalam mobil yang ia tumpangi bersama ibu negara, Jokowi menjawab menyenangkan bertemu masyarakat. Akan keluar angka salah satu paslon yang di Jawa Tengah. Ya kan Katanya ibu menyenangkan. Iya betul ya Pak. Maksudnya menyenangkan Nggak tahu. apa, Pak? Ya menyenangkan. Cukup ya. Pak, kemudian Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberi tanggapan soal pose 2 jari yang muncul dari mobil kepresidenan Jokowi. Muhaimin bilang tidak seharusnya pejabat negara berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara karena itu memalukan. Gimana Gus anggapannya Gus? Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Tak hanya Muhaimin, acungan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan saat Jokowi dan Iriana di Salatiga juga ditanggapi PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto bilang, rakyat sudah cerdas soal penggunaan fasilitas negara. Ya kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat, mereka kan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat. Jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia ketika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Solo juga buka suara soal video salam 2 jari dari dalam mobil kepresidenan Jokowi. Berbeda dengan Muhaimin dan Hasto, Gibran justru menyebut salam 2 jari dari balik jendela mobil kepresidenan merupakan hal yang biasa saja. Kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Ya, hal biasa. Sebelumnya, video iringan mobil kepresidenan pada Senin 22 Januari lalu di Salatiga, Jawa Tengah ramai di media sosial. Mobil itu diketahui membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Dalam video yang beredar, masyarakat Kota Salatiga yang sebagian besar merupakan simpatisan PDI Perjuangan terlihat mengacungkan 3 jari sambil bersorak Ganjar Mahfud saat mobil Presiden melintas. Merespons reaksi masyarakat, tampak dari mobil Presiden dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung memberikan salam pose 2 jari yang seolah memberi dukungan bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. KPU melantik 5.741.127 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di 71.000 tempat di seluruh Indonesia. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2024, masing-masing TPS akan dikawal oleh 7 petugas KPPS. Masing-masing petugas KPPS mendapatkan pelatihan melalui bimbingan teknis pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain menyiapkan kualitas layanan, KPU juga mengatur soal ketentuan atau syarat anggota KPPS. Di antaranya berusia maksimal 50 tahun dan tidak memiliki riwayat sakit bawaan. ...5.741.127 orang anggota KPPS seluruh Indonesia, dan pelantikan pada hari ini diselenggarakan pada 71.000 tempat. Untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS ini dilatih semua. Ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya yang dilatih atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Segmen mancanegara akan hadir usai jeda. Salah satu informasi yang akan kami hadirkan, saudara, layanan cuaca nasional di Illinois, Amerika Serikat, mengeluarkan peringatan banjir di barat daya Chicago. Peringatan ini dikeluarkan setelah Badan Meteorologi setempat melaporkan suhu dingin akan berubah menjadi peringatan curah hujan yang tinggi.
kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Layanan Cuaca Nasional di Illinois, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan banjir di barat daya Chicago. Peringatan ini dikeluarkan setelah Badan Meteorologi setempat melaporkan suhu dingin akan berubah menjadi peringatan curah hujan yang tinggi. Peringatan banjir bandang dikeluarkan untuk warga yang tinggal di bagian hilir sungai. Warga diminta untuk mulai menyiapkan diri terhadap kesiapsiagaan bencana, termasuk menyediakan perlengkapan darurat. Untuk saat ini, air di sebagian sungai masih berbentuk es karena cuaca dingin. Namun dalam beberapa hari ke depan, es tersebut akan cair dan dapat menyebabkan banjir. Pemerintah Ekuador memusnahkan hampir 22 ton kokain yang disita awal pekan ini. Jumlah ini jadi penyitaan terbesar yang pernah terjadi di Ekuador. Proses pemusnahan ini dijaga ketat oleh puluhan personel militer bersenjata. Kementerian Dalam Negeri secara resmi menyebut
Pemusnahan 22 ton kokain ini atas hasil perintah pengadilan dan prosesnya akan memakan waktu sekitar 11 jam. Pemusnahan obat-obatan dalam jumlah besar ini dilakukan dengan cara enkapsulasi yang terdiri dari penghancuran alkaloid yang kemudian dicampur dengan semen, kapur, akselerator beton, dan jenis limbah lainnya. Ekuador telah menjadi pusat penyimpanan dan ekspor narkoba, terutama kokain, ke pasar di Amerika Serikat dan Eropa. Penyelundupan ini melalui tindakan kekerasan geng lokal yang terkait dengan kartel narkoba yang kuat di Kolombia dan Meksiko. Ribuan warga Palestina melarikan diri dari Khan Younis ke arah barat akibat pertempuran antara Hamas dan tentara Israel terus meningkat di Gaza Selatan. Tank-tank Israel terlihat di sekitar bangunan-bangunan yang rusak. Saat pertempuran terjadi, jalanan ramai oleh para pengungsi yang membawa seluruh keluarga dan barang-barang mereka untuk meninggalkan daerah tersebut. Menurut saksi, tentara Israel mengusir para pengungsi yang tinggal di gedung sekolah dan menahan banyak pemuda dengan ancaman senjata. Pertempuran meningkat di jalur Gaza Selatan dan Israel diduga hendak menguasai wilayah Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah Gaza. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 okenya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 okenya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you.
Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Jokowi mengungkap ada 4 hal yang dibahas terkait hubungan Indonesia dan Timor Leste. Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, membahas 4 hal, mulai dari penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara, kerjasama ekonomi, hingga keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Soal kerjasama ekonomi, Jokowi menyatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Yang kedua, kita sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan saya menyambut baik komitmen pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Timor Leste pada BUMN Indonesia dalam berbagai proyek seperti pembangunan jalan di Okusi serta perluasan Bandara Internasional Dili. Dan dengan penandatanganan MOU kerjasama teknologi informasi, kita juga mendorong kerjasama infrastruktur telekomunikasi, termasuk rencana investasi fiber optik. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan dirinya berhak berpihak di pemilihan presiden 2024 karena tidak melanggar undang-undang pemilu. Tapi ahli tata negara menilai justru keberpihakan presiden bisa melanggar undang-undang pemilu. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Baru pertama kali sepanjang 5 kali penyelenggaraan pemilihan presiden, ada sebuah pernyataan seorang presiden yang menyatakan boleh memihak salah satu pasangan calon yang berkompetisi. Pernyataan Presiden Joko Widodo dilontarkan saat di samping calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan pernyataan pejabat boleh memihak disampaikan Jokowi di depan para pejabat Tentara Nasional Indonesia termasuk Panglima TNI. Apa yang diucapkan Presiden Joko Widodo menurut ahli tata negara Bivitri Susanti cuma separuh dari seluruh maksud Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang menegaskan pada intinya bahwa pejabat dan aparat negara harus netral, tidak memihak salah satu calon kontestan Pilpres. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya. Pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dari Undang-Undang Pemilu memang betul ucapan Jokowi pada pasal 299 dan 281. Tapi ada juga pasal 282 dan 283 yang melarang pejabat merugikan dan menguntungkan salah satu kontestan Pilpres.
Dari sisi politik, menurut ahli komunikasi politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Gun-Gun Heryanto, ada implikasi terhadap para pejabat di daerah atau di bawahnya. Sebenarnya kita udah bisa memberi tafsir dan masyarakat itu sudah, saya yakin ya sebagian besar di antara masyarakat tahu, dan dalam banyak hal lah itu kemudian bisa memberi semacam pemaknaan langkah Pak Jokowi di kontestasi 2024 itu kemana gitu ya. Tetapi kemudian memang mengagetkan ketika posisi politik itu dipertegas dengan pernyataan publik. Itu aja yang kemudian menjadi bahan yang bahan kritik ya dari banyak pihak. Karena ini akan punya dampak psikopolitis ya pada pihak yang kemudian juga terpengaruh dengan pernyataan Pak Presiden begitu. Misalnya soal bagaimana netralitas aparat dari pusat hingga daerah, kemudian mana misalnya posisi TNI, Polri, ASN, kemudian. Saat ini ada 3 kontestan Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menjadi peserta nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka peserta nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD peserta nomor urut 3. Khusus nomor urut 2, Gibran sang cawapres adalah putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat wali kota Solo. Gibran jadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi tentang syarat usia cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Paskali Siswari. Dan saya Glenny Soktania. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Dengan semangat jihad fisabilillah di dadanya, ia memimpin perang mengusir penjajah di Tanah Rencong. Namanya menjadi mimpi buruk bagi tentara-tentara Belanda. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang tak pernah gentar. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Cut Nyadin, perempuan di garis depan Perang Sabil. Minggu 28 Januari pukul 9 pagi di Kompas TV. Selamat siang saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali kami kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dan menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV di Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, kami punya 3 sorotan utama kami. Pertama adalah sorotan terkait seorang suami di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga sang istri meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat dipaksa suaminya minum cairan pembersih lantai. Informasi berikutnya saudara, seorang warga disabilitas di Rembang, Jawa Tengah maju menjadi calon anggota legislatif. Tujuannya agar menjadi perwakilan rakyat untuk memberi ruang bagi disabilitas demi kesetaraan di berbagai bidang. Berikutnya, sebuah pesawat kalibrasi melakukan pendaratan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Pesawat ini adalah pesawat yang pertama kali mendarat di Bandara Singkawang. Bahkan,
warga rela menutup tempat usahanya hanya untuk melihat pesawat mendarat. 3 informasi ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan selengkapnya di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seorang caleg yang juga pimpinan pondok pesantren di Kota Bontang, Kalimantan Timur ditangkap polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Peristiwa ini terungkap setelah korban melapor ke polisi. Calon legislatif dari salah satu partai politik di Bontang, Kalimantan Timur berinisial FM ditangkap Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. FM dilaporkan seorang gadis di bawah umur atas dugaan perbuatan kekerasan seksual. Ironisnya, pelaku merupakan pimpinan salah satu pondok pesantren dan terdaftar sebagai caleg. Kasat Reskrim Polres Bontang mengatakan korban melapor ke kantor polisi bersama kakaknya. Modusnya adalah tugas sekolah di pesantren. Dia merupakan caleg salah satu partai di Bontang ini. Kasus pencabulan dilakukan pelaku ini terhadap korban? Lumayan lama, lebih dari mulai periode 2022 sampai dengan 2023. Ini di bawah umur? Korban di bawah umur. Kemudian karena ada cukup bukti yang menguatkan sehingga kita tetapkan terlapor sebagai tersangka. FM yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam pasal perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, keikutsertaannya dalam kontestasi calon legislatif di pemilu 2024 dipastikan gagal. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV, Bontang, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, seorang suami di Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga sang istri meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat dipaksa suaminya meminum cairan pembersih lantai. Usai mendapatkan laporan mengenai suami yang melakukan KDRT hingga menyebabkan istri tewas, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis sore. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi pada Rabu siang. Saat itu korban dengan suami terlibat percekcokan di dalam rumah. Diduga korban dipaksa oleh suami meminum cairan pembersih lantai usai terjadi cekcok. Melihat kondisi korban tidak sadarkan diri, sang anak berlari keluar rumah meminta pertolongan tetangga sekitar. Para tetangga pun langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban gagal diselamatkan karena banyaknya cairan pembersih lantai yang diminum korban. Untuk saat ini yang kami dapat informasi, sementara saksi masih dilakukan pendalaman. Jadi KDRT-nya informasi, kemudian kami waktu tadi malam langsung ngecek ke TKP ini. Di situ kami temukan ada sisa-sisa muntahan. Kemudian kami cek ke belakang juga ada botol cairan pembersih lantai. Kemudian kami datangi rumah keluarga daripada suami korban. Kemudian jenazah kami bawa ke rumah sakit RSS Malang untuk dilakukan otopsi. Sementara terduga adalah suami korban sendiri. Sementara itu, tetangga sekitar rumah menilai pasangan suami istri itu adalah pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Bahkan sering mendengar pertengkaran dalam rumah tangga korban. Apa ada kedengaran keributan nggak di dalam? Kalau keributan itu aku dibilangin sama anak-anaknya ya itu tadi mama tengkar gitu, cuman aku dengar yang jam 9 itu jerit-jerit. Ya, mak 9 malam? Pagi. Ya, itu. Katanya tengkar masalah apa, Bu? Waduh, kurang tahu ya. Kurang tahu pokoknya wong anaknya yang bilang. Bu, tapi di hadapan warga atau tetangga itu kepribadian ini seperti apa, Bu? Pendiam, nggak pernah
awar ke Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan untuk mengetahui motif pelaku. Warga berharap peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi kembali. Muhammad Tiawan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, diduga karena salah paham dan terpengaruh minuman keras, seorang pemuda di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menganiaya temannya hingga tewas. Usai penganiayaan, pelaku sempat melarikan diri tetapi berhasil ditangkap. Diduga emosi dan dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda menganiaya temannya dengan senjata tajam. Korban mengalami luka di sejumlah bagian dan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri ke kota Parepare. Namun tidak sampai 24 jam, tim Reskrim Polres Sidrap menangkap pelaku di rumah keluarganya. Untuk motifnya sementara kami masih dalami, yang jelas bahwa yang bersangkutan pelaku bersama-sama dengan korban pada saat itu malam hari, dini hari pukul 01.00 bersama-sama dan kemudian dalam kondisi mabuk. Kemungkinan terjadi kesalahpahaman sehingga pelaku langsung melakukan penusukan kepada korban sehingga korban berhasil dibawa ke rumah sakit Joni Kecamatan 2 namun tidak sempat tertolong dan kemudian korban meninggal. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sudin Samsudin, Kompas TV, Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lain, saudara. 2 guru di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta diduga melakukan tindakan asusila di dalam ruang guru di sebuah sekolah dasar di Kapanewon, Tanjung Sari. Aksi mereka dipergoki 3 orang siswa yang masih berada di sekolah. 2 orang guru dari salah satu sekolah dasar di Gunung Kidul, Yogyakarta, diduga melakukan tindakan asusila di sebuah ruangan di sekolah. Aksi ini terungkap lantaran saat aksi asusila tersebut, 3 siswa yang masih berada di lingkungan sekolah memergokinya. Kejadian berawal saat sekolah tersebut melakukan ekstrakurikuler karawitan. Saat itu, guru pembimbing mengumumkan bahwa kegiatan selesai lebih cepat sehingga seluruh siswa dipulangkan lebih awal. Siswa yang biasa dijemput oleh orang tuanya kemudian hendak meminta bantuan guru tersebut untuk menghubungi orang tua agar bisa menjemputnya. Namun saat mencari guru, siswa tersebut mendapati 2 guru tersebut berbuat asusila. Sontak kejadian tersebut membuat sang anak ketakutan dan akhirnya melapor ke orang tua, hingga akhirnya kasus ini viral. Pihak sekolah yang mengetahui kejadian ini lantas memanggil guru bersangkutan untuk kemudian melakukan klarifikasi dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan. Penalarannya segini Pak, bocah. Nah, ada kasus apa yang seperti dikatakan anaknya bahwa ada bapak ibu guru yang berbuat tidak semestinya di ruangan kantor guru. Anak itu sudah mau masuk kantor juga sudah mengucapkan salam, tidak ada jawaban, dan karena tidak ada jawaban, ketika anak tadi melongok melihat ke dalam ruang kantor. Dan kata anak tadi melihat apa yang dilihat, saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak mengetahui langsung. Kata dari Pak Komite dan ketiga wali itu katanya ada melihat anak-anak melihat yang tidak semestinya dilakukan oleh oknum guru. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengakui adanya tindakan asusila dan kedua guru ini dinonaktifkan dari kegiatan pendidikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Reguler, 2 oknum guru itu melakukan tindakan asusila di sekolah dan kebetulan anak yang melihat. Untuk saat ini kami sudah klarifikasi dengan sekolah termasuk yang bersangkutan dan sudah menonaktifkan guru tersebut. Kemudian untuk sanksi dan sebagainya kita serahkan kepada yang berwenang yaitu BKPPD. Kasus ini kini ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Selain memberikan sanksi terhadap kedua guru, pihak dinas juga akan memberikan pendampingan psikologis terhadap siswa yang bersangkutan. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta.
Saudara, akibat jalan dan jembatan rusak, seorang warga di Cianjur, Jawa Barat yang sedang sakit terpaksa ditandu demi bisa segera dibawa ke rumah sakit. Warga itu ditandu menggunakan kain sarung dan kayu, menyusuri hutan dan perbukitan sejauh 4 km. Kalau di tengah, nyeri iga lo, aduh. Video ini diambil saat seorang warga Kampung Cibuluh, Desa Margasari, Kecamatan Naringgul, Cianjur, Jawa Barat, ditandu dengan kain sarung dan kayu demi bisa dibawa ke rumah sakit. Jalan rusak dan jembatan yang putus akibat diterjang banjir membuat mobil ambulans tidak bisa mencapai kampung. Warga bergantian menandu, menyusuri hutan dan perbukitan sejauh 4 km. Jalur ini merupakan akses terdekat dengan jalan utama tempat ambulans sudah menunggu. Warga yang ditandu itu menderita gangguan paru-paru dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Orang sakit, dia punya penyakit paru-paru. Yang katanya yang sudah dirawat di tempat di sini, kata majelis tempat, itu harus dirujuk ke rumah sakit Pagelaran. Itu terkendala jalan yang diklaim kabupaten itu jalannya rusak parah, tidak bisa dilalui roda 4. Paling bisa memaksakan itu mobil truk handle, itu double handle. Yang bisa dilalui akses satu-satunya itu jalan Cibaneng. Nah, jalan Cibaneng terkendala, jembatannya roboh, kena banjir. Warga berharap semua prasarana dan akses yang rusak akibat banjir cepat diperbaiki, agar warga bisa segera mendapat penanganan dalam keadaan darurat. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, demi memberi kesetaraan bagi disabilitas di segala bidang, seorang warga disabilitas di Rembang, Jawa Tengah, maju menjadi calon anggota legislatif. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran.
tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Saudara, kapal LCT Bora 5 yang mengangkut 18 penumpang tenggelam di perairan Tagulandang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Sebanyak 10 orang ditemukan selamat setelah 2 hari mengapung di lautan. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Kapal LCT Bora 5 karam karena dihantam gelombang tinggi pada Minggu sekitar pukul 21.30 WITA. Korban selamat baru ditemukan pada Selasa oleh kapal nelayan KM Mitra Bahari. Setelah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh kapal patroli Dit Polairut KP Baladewa 8002, sejumlah penumpang kapal LCT Bora 5 yang selamat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Dit Polairut Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, data penumpang kapal LCT Bora 5 melebihi manifest keberangkatan kapal. Penyidik menilai nakoda kapal telah melakukan pelanggaran. Penyidik Dit Polairut juga akan melakukan pemeriksaan terhadap agen dan pemilik kapal LCT Bora 5 serta pemilik barang yang menjadi muatan kapal untuk dimintai keterangan. Kita sudah melakukan beberapa kali gelar dalam hal ini untuk menetapkan status satu orang yang akan ditingkatkan menjadi tersangka terkait dengan kelalaian dan undang-undang pelayaran. Atas kejadian karamnya kapal LCT Bora 5, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, 6 orang belum ditemukan, dan 10 orang selamat. Cemi Anis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, 3 pesawat batal mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu karena hujan deras, mengakibatkan jarak pandang terbatas. Cuaca buruk juga membuat Syah Bandar Pelabuhan Pautere, Makassar tidak mengeluarkan izin berlayar puluhan kapal dan nelayan enggan melaut. Hujan deras dan awan gelap yang membatasi jarak pandang membuat 3 pesawat batal mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. 3 pesawat dari 3 maskapai itu merupakan rute Jakarta-Palu. Ketiganya mengalihkan pendaratan transit ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan kembali ke Palu pada siang harinya setelah cuaca membaik. Wilayah Sulawesi Tengah mulai memasuki musim hujan dan diperkirakan puncak musim hujan jatuh bulan Januari dan Februari. Karena cuaca buruk ya, hujan, cuaca buruk sehingga jarak pandang ataupun visibility hanya mencapai 1 kilo. Padahal sesuai dengan SOP-nya minimal harus 4 kilo, itu baru bisa melihat landasan, sehingga 3 penerbangan gagal landing di Palu sehingga harus divert ke Balikpapan, yaitu
Garuda, Citylink, dan Batik. Namun demikian kemarin sudah mulai siang itu sudah cerah sehingga bisa ada penerbangan kembali untuk landing. Puluhan kapal angkutan barang antar pulau bersandar di Pelabuhan Pautere, Makassar, Sulawesi Selatan. Cuaca buruk sejak awal Januari membuat pihak Syah Bandar belum mengeluarkan izin berlayar. Para pemilik kapal masih menunggu cuaca membaik untuk bisa mengantarkan sejumlah barang kebutuhan pokok ke pulau-pulau di wilayah Makassar, Pangkep, hingga Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat. Polisi melakukan edukasi dan imbauan kepada pemilik kapal untuk tidak berlayar di tengah cuaca buruk. Cuaca buruk juga membuat para nelayan di pesisir Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacuk Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tidak melaut selama 2 pekan. Angin kencang mengakibatkan ombak setinggi 2 meter dan berisiko mengempaskan perahu. Kalau pagi air dapat perasaan, kalau airnya naik baru ya kalau ada nanti kalau air ya ini tidak melaut gara-gara cuaca buruk Pak ya. Nelayan menyandarkan perahu mereka di tempat yang aman agar tidak rusak karena ombak. Tim Liputan Kompas TV. Awal tahun 2024 tercatat ada 172 kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Pandeglang, Banten maksud kami. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Pandeglang karena meningkatnya kasus DBD hanya dalam rentang waktu 20 hari. Kasus DBD meningkat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebagian besar pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang adalah anak balita dan anak-anak berjumlah 30 orang. Sedangkan usia di atas 18 tahun atau dewasa berjumlah 42 orang. Gejala dari DBD biasanya pasien merasakan demam yang tinggi. Namun jika ada penurunan biasanya tidak terlalu drastis. Pasien dengan gejala DBD harus melakukan pemeriksaan darah di laboratorium untuk mengetahui trombosit yang turun. Melihat kasus DBD sepanjang tahun 2022, terdapat 272 kasus DBD. Kemudian meningkat di sepanjang tahun 2023 menjadi 531 kasus. Namun kini, hanya dalam rentang 20 hari di awal tahun 2024, tercatat sudah ada 172 kasus DBD. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Meningkat sampai Januari 2024 karena sampai 20 Januari pun laporan yang sudah kami terima dari Puskesmas itu sebanyak 172 kasus itu menyamai kasus di bulan Desember, padahal itu baru sampai tanggal 20 ya, belum sampai akhir bulan. Sementara itu, kasus DBD di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tercatat juga mengalami kenaikan setiap tahun. Seperti kasus DBD sepanjang tahun 2023 lalu, tercatat ada 2.195 kasus DBD. Sedangkan pada tahun 2022, tercatat ada 1.897 kasus DBD. Langkah penekanan kasus DBD terus diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Di antaranya vaksin DBD yang telah diterima dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9.800 dosis telah mencapai 60%. Lingkungan di rumah. Sekarang kita datanya sampai hari ini ada 28 kasus demam berdarah yang terkonfirmasi positif ya. Dan dari 28 kasus ini alhamdulillah semua bisa ditangani dengan baik dan tidak ada kematian. Kasusnya naik tutup tahun kita kemarin 2023 2.195 kasus. Dibanding dengan tahun 2022 Bu? 2022 1.897 kasus. Salah satu penyebab meningkatnya angka DBD dikarenakan sudah memasuki musim hujan, di mana air hujan banyak yang tergenang di barang bekas atau apapun yang bisa menampung air. Hal ini menyebabkan nyamuk banyak berkembang biak. Selain vaksinasi, program lainnya seperti kelambu air dan kader jumatik juga terus dilakukan.
Masyarakat juga diimbau untuk bekerja sama di lingkungan dengan melakukan kerja bakti, seperti menutup atau menguras tempat air, mendaur ulang barang bekas, dan memantau jentik yang ada di genangan air, dikarenakan hal ini tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara, seorang warga disabilitas di Rembang, Jawa Tengah, maju menjadi calon anggota legislatif. Tujuannya agar menjadi perwakilan rakyat untuk memberi ruang bagi disabilitas demi kesetaraan di berbagai bidang. Keterbatasan fisik tak membuat Saswati Ningrum ragu untuk maju sebagai anggota legislatif. Perempuan yang akrab disapa Saras ini merupakan warga desa Sendang Mulyo, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Ia diberi dorongan dan semangat dari keluarga serta warga sekitar untuk terus melangkah menuju kursi DPRD dan menjadi perwakilan rakyat yang membawa suara kesetaraan khususnya bagi disabilitas. Untuk modal kampanye, Saras hanya mengandalkan keuntungan dari hasil usaha kerajinan tangan limbah tongkol jagung yang dijalankannya. Keuntungan tersebut ia gunakan untuk mencetak selebaran dan beberapa stiker. Menurut Saras, ia merupakan caleg yang tidak memiliki modal besar, sehingga metode kampanye yang dipakai sederhana, yakni door to door atau mendatangi rumah-rumah warga dan menjelaskan visi misi sekaligus menyerap aspirasi warga. Kegiatan door to door ini pun diyakini cukup efektif di tengah keterbatasannya menjadi caleg. Langkah kakinya mungkin memiliki keterbatasan, namun langkahnya untuk maju menjadi caleg malah makin mantap. Karena ingin menghapus stigma terhadap kaum disabilitas, pasalnya penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu berperan dalam pembangunan di daerah. Karena bagaimana supaya suara-suara disabilitas itu bisa terwakili dan bagaimana stigma tentang disabilitas itu bisa kita patahkan dengan pelibatan disabilitas di legislatif, maka sebagai upaya yang mana gerakan kita tentang inklusi itu terlaksana dengan baik. Saras berkomitmen, jika terpilih menjadi perwakilan rakyat di DPRD Rembang, dirinya akan memperjuangkan agar kaum disabilitas dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, dirinya juga akan memperjuangkan setiap pembangunan fisik maupun non-fisik dari pemerintah bisa ramah terhadap kaum disabilitas. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Informasi usai jeda, saudara, sebuah pesawat kalibrasi melakukan pendaratan di Bandara Singkawang. Pesawat ini adalah pesawat pertama yang mendarat di Bandara Singkawang. Bahkan warga rela menutup tempat usahanya hanya untuk melihat pesawat mendarat. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max.
strongest, toughest, hardest. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali melakukan jemput bola ke sejumlah sekolah. Hal ini dilakukan karena 2.000 dari jumlah total 5.177 orang pemilih pemula sampai bulan Januari 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Menjelang pencoblosan pemilu serentak yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali gencar melakukan jemput bola ke sejumlah sekolah. Salah satunya ke Sekolah Menengah Atas Saraswati Selat untuk merekam KTP elektronik para siswa yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu nanti. Hanya dengan membawa kartu keluarga, para siswa bisa melakukan perekaman KTP elektronik dengan cepat. Menurut PLT Sekretaris Disdukcapil Karangasem, ada 16 SMA dan SMK yang disasar untuk perekam IKTP. Hal ini dilakukan karena 2.000 lebih dari total 5.177 orang pemilih pemula sampai bulan Januari 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Itu sasarannya sekitar 2.000 pemilih pemula yang belum terekaman. Dan kita sudah mulai melaksanakan perekamnya di 2023, kita sudah ke sekolah-sekolah, tetapi masih juga ada siswa yang belum melakukan perekaman. Nah, dari tanggal 15 Januari kita action ke sekolah untuk perekaman bagi pemilih pemula. Sementara bagi siswa yang melakukan perekaman KTP elektronik, antusias dengan sistem jemput bola tersebut.
sehingga nantinya iktp tersebut bisa digunakan untuk mencoblos surat suara pemilu. Jadi hasilnya ini bakal bisa digunakan untuk pencoblosan. Jadi setelah ini saya bisa menggunakan KTP ini dengan Meskipun sejumlah kendala kerap ditemui dalam kegiatan jemput bola ini, namun di Sdukcapil Karangasem Bali optimis seluruh KTP elektronik pemilih pemula per tanggal 12 Februari nanti sudah terekam. Eka Winarta, Kompas TV Karangasem, Bali. Kita bergeser ke Kalimantan, saudara. Sebuah pesawat kalibrasi melakukan pendaratan di Bandara Singkawang. Pesawat ini adalah pesawat pertama yang mendarat di Bandara Singkawang. Bahkan warga rela menutup tempat usahanya hanya untuk melihat pesawat mendarat. Sejumlah warga antusias menyaksikan pertama kalinya pesawat mendarat di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Warga bertepuk tangan saat pesawat mendarat di landasan pacu sepanjang 2.000 meter. Usai pendaratan, pesawat kalibrasi ini kemudian ke arah terminal dan disambut oleh pejabat pemerintah kota dan tamu undangan. Dari balik pagar bandara, warga tak berhentikan mengabadikan momen ini. Bahkan, salah satu warga mengaku rela menutup warung makannya demi menyaksikan proses pendaratan pesawat. Saya bela-belain ke sini, saya nutup pondok saya. Pondok miring tutup, buat ke sini lihat pesawat. Senangnya kenapa itu, Cek? Senang lah, Singkawang bisa dari bandara, kita mau kemana, lebih dekat. Iya kan? Dari Singkawang. Di kota. Bela-belain ke sini sampai tutup tokonya ya? Iya, saya tutup pondok saya. Jualan nasi liwet saya tutup buat ke sini. Lihat bandara, lihat pesawat. Direncanakan pada 18 April 2024 mendatang, kemungkinan Bandara Singkawang akan bisa melakukan operasi minimal. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan forum group discussion bertajuk Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat DPR Rewind 2023. Forum ini bertujuan membedah kinerja DPR tahun 2023 dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan forum group discussion bertajuk DPR Rewind 2023 dengan tema Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, membedah kinerja DPR 2023 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Forum ini diarahkan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi untuk mendorong dialog konstruktif. Kegiatan ini merupakan forum diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen DPR bekerjasama dengan Kompas.com yang bertujuan untuk membuka ruang dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan, termasuk pejabat serta anggota DPR, pakar kebijakan publik, masyarakat, guna mendengarkan secara langsung respon masyarakat terhadap kinerja DPR di tahun 2023. Sambil dipoto ke depan juga ya Pak. Kegiatan diskusi dibuka oleh Agung Budi Santoso, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh wartawan senior John Andi Oktaveri dan menghadirkan 4 narasumber yakni Putri Aneta Komarudin, anggota DPR RI, Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, serta Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com. Yang menarik adalah kita sekarang ini punya yang namanya TV Parlemen dan Radio Parlemen yang streaming selama ada persidangan dan secara terbuka dan bisa di-download. Jadi artinya kita sekarang sudah mulai memasuki era di mana teknologi digital sebagai atau dijadikan sebagai salah satu bentuk transparansi kerja DPR RI. Melalui pembahasan dan analisis yang mendalam, diharapkan DPR Rewind 2023 dapat menyumbangkan ide-ide yang membawa perbaikan, memperkuat representasi rakyat, dan memajukan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, sejumlah informasi mancanegara akan hadir usai jeda. Di antaranya peneliti di Inggris yang mengembangkan tes genetik untuk membantu mencocokkan darah penderita penyakit sel sabit dengan pendonornya. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Mix, 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 Indo Coffee, coffee mix. Memang asik, Indo Coffee, coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee, coffee mix, 3-in-1, biar first class. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimex. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu.
untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, peneliti di Inggris mengembangkan tes genetik untuk membantu mencocokkan darah penderita penyakit sel sabit dengan pendonornya. Karena penyakit sel sabit ini merupakan kelainan darah bawaan yang menyebabkan sel darah merah penderitanya rusak. Hi Kelly, how are you? Stephanie George sangat mengenal rumah sakit ini. Hampir sepanjang hidupnya, ia menerima perawatan di sini karena kelainan sel sabit. Kondisi ini membuat Stephanie memiliki sel darah merah yang dapat merusak organnya dan mengalami nyeri hebat. Sehingga, agar sel darah merah tersebut tidak menyakiti tubuhnya, ia membutuhkan transfusi darah setiap 6 minggu. Namun hari ini, Stephanie akan mencoba menjalani tes darah baru yang akan membuat perawatan tersebut lebih aman bagi sistem kekebalan tubuhnya. Artinya, kecil kemungkinannya dia mengalami reaksi berbahaya terhadap darah donor. Meski tes yang ia jalani merupakan tes yang baru diuji cobakan, namun ia senang menjadi bagian dari kemajuan medis perintis ini. So important, and I'm so glad that medicine and technology is finally catching up. I feel really proud, and I'm glad that I could contribute a little bit to, making a difference. Tes darah baru ini bisa membuat hidup lebih baik bagi 17.000 orang di Inggris yang menderita kelainan sel sabit. Penyakit ini paling umum terjadi pada orang-orang keturunan Afrika dan Karibia. Tes ini juga akan membantu penderita kelainan darah lain yang disebut talasemia. Kondisi ini biasanya diobati dengan transfusi darah, namun sekitar 1/5 pasien mengembangkan antibodi terhadap beberapa golongan darah. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak enak badan dan menimbulkan masalah pada transfusi di kemudian hari. Jadi tes baru ini bekerja dengan menggunakan analisis DNA untuk mencocokkan orang dengan darah yang paling cocok. Layanan Kesehatan Nasional Inggris adalah sistem layanan kesehatan pertama di dunia yang menyediakan tes tersebut. It's the best part of 10 years' work involving hundreds of researchers, clinicians and thousands of patients in development, and it will allow us to match blood in a better way. Regular blood transfusions can be a life-saving and life-sustaining treatment for those patients. Di Inggris, penderita kelainan sel sabit dan talasemia kini diimbau untuk menjalani tes darah untuk mengantisipasi risiko transfusi di masa depan. Saudara, seorang bocah terekam kamera pemantau mencuri uang senilai ratusan ribu rupiah di apotek di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh.
Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, aksi pencurian sepeda motor di rumah warga di kota Sukabumi, Jawa Barat terekam CCTV. Dengan cepat, pelaku yang membongkar paksa motor yang terparkir lalu membawa kabur motor korban. Dari rekaman CCTV rumah, pelaku dengan cepat membongkar dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dengan meminta keterangan korban serta membawa bukti rekaman CCTV. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran dengan ciri-ciri pelaku sesuai dalam rekaman CCTV. Seorang bocah terekam kamera pemantau mencuri uang senilai ratusan ribu rupiah di apotek di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan situasi apotek yang sedang sepi. Dari rekaman terlihat pelaku awalnya berdiri di depan etalase. Tidak lama berselang, pelaku kemudian masuk ke meja kasir lalu mengambil uang yang berada di dalam laci. Pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki. Wajah pelaku harus kami samarkan untuk melindungi identitasnya karena masih berstatus anak-anak. Aksi pencurian dilakukan sangat cepat, hanya beberapa menit, lantaran penjaga apotek saat itu baru saja mengepel lantai, lalu menuju ke ruang belakang. Akibat aksi pencurian ini, pihak apotek kehilangan uang yang ditaksir senilai Rp600.000 hasil penjualan obat. Di dalamnya diambil di... Iya, kan dulu.
Ini tidak bunyi memang. Baru kemarin dari kunci dah. Buahnya di laci saja. Di laci Pak. Itu sekitar berapa kira-kira Pak? Penjualan itu sekitar 500 sampai 600 lah. Oh itu Pak ya. Cuma uang diambil Pak ya? Iya. Tapi lacinya tidak terkunci tuh Pak? Memang tidak terkunci. Iya kadang hanya sebentar saja. Habis mengepel di sini baru pindah ke belakang. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini. Saudara jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sutorus pamit. Sampai jumpa.